sepertinya kita akan segera memulai learning session kita yang pertama. Wah, ini ngobrol banyak juga ya tentang pemanfaatan tren di sosial media dan juga media perempuan yang sekarang sedang marak berkembang karena komunitas perempuan juga semakin banyak terbentuk. Baik, dan sekarang saatnya saya akan membuka kembali acara ini dan saya ucapkan selamat datang di Local Media Summit 2023. Tepuk tangannya. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Mbak Catur Ratna dari Digital Mama ID untuk memimpin learning session yang pertama yang bertema Media Advertising Landscape. Kepada Mbak Catur Ratna saya persilahkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Catur Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Coba sekali lagi. Selamat siang. Oke, kayaknya yang Yang makanannya tadi belum habis banget tuh belum kencang. Selamat siang. Oke. Kenapa harus berkali-kali? Karena ini sesi yang sangat penting. Kayaknya teman-teman menanti-nanti sesi ini karena kita akan ngomongin tentang advertising landscape di Indonesia. Tahun lalu sesi ini juga ada di LMS, tapi sepertinya dalam waktu 1 tahun sudah banyak yang terjadi rasanya. Dan mungkin kalau dari kemarin pas datang udah pada sharing-sharing, gimana AdSense tahun ini? Apa kabar? Katanya ada yang drop, ada yang naik, ada yang bingung kok masih segini-segini aja. Nah ini adalah sesi yang kita nantikan karena kita bisa bertanya-tanya lebih jauh. Gimana sih landscape advertising di Indonesia tahun ini? Kita akan mengundang pembicara kita ada 2. Yang pertama adalah VP Densu Indonesia, Mas Janu Arianto. Silakan naik ke atas panggung Mas Janu. Dan yang kedua ada Mbak Ilona Juwita dari CEO dan Co-founder Props. Mbak Ilona, selamat datang di LMS 2023. Masing-masing akan menyampaikan pemaparannya dulu, setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab. Mau Mbak Ilona dulu, Mas Janu dulu? Oke, silakan. Saya perkenalkan dulu sekali lagi bahwa Mbak Ilona Juwita adalah CEO dan co-founder Props. Props adalah Google Channel Partner for Publishers. Mungkin Mbak Ilona nanti bisa cerita lebih jauh nih soal Props ini apa dan bagaimana kita bisa turut memanfaatkan ya. Silakan Mbak Ilona, dipersilakan. Okay. Tepuk tangan dong buat Mbak Ilona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman Suara, teman-teman Local Media Summit sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Kita ceritanya dari mana? Mbak sih tadi ngawalinnya pakai Google AdSense. Jadi lagi pada sensi kan? Ya kan, lagi pada sensitif deh soal revenue Google-nya, terutama dimulai dari awal tahun, yuk kan. Jadi lebih lama, kapan sih Mbak recover-nya, itu sebenarnya pertanyaan selanjutnya. Kapan sih recover-nya, tapi yang saya bisa bilang memang trennya cukup, kita tuh nggak sendiri ya. Maksudnya tren penurunan revenue Google itu ada yang sampai 40% gitu. Jadi ketika kita memang harus mulai berbenah gitu ya untuk menghadapi si tren ini, banyak hal sebenarnya yang perlu kita lakukan gitu. Jadi kalau ketika ngomongin monetisasi, Props kita support banyak publisher. Sekarang kita sudah support sekitar 900 publisher terkait monetisasi dan itu crossover berbagai market, dominannya di Indonesia. Dan umumnya publisher yang kami support monetisasinya adalah local media publisher. Jadi publisher yang segmentasinya memang medium ke bawah gitu ya, long tier publisher. Dan ketika kita ngomongin traffic tentunya tidak sepadan dengan para publisher besar sehingga bisnisnya kemudian akhirnya lebih struggle. Karena banyak yang kemudian rely on sama traffic
untuk mendapatkan revenue ads. Oke. Jadi ketika aku ngobrol sama teman-teman media, biasanya pertanyaannya adalah, Mbak, gimana sih saya bisa dapetin revenue programmatic gitu ya? Gimana saya bisa ningkatin revenue Google terutama? Dan aku nggak akan bisa bilang kemudian ya udah naikin aja trafficnya. Itu semua orang juga tahu gitu ya. Increase your traffic aja, nanti juga revenue Google datang sendiri gitu. Tapi increase the traffic itu kan sebenarnya ujung yang kita sama-sama perlu gitu. Sehingga yang biasa aku cerita adalah ketika teman-teman memang mau memaksimalkan pendapatan iklan dari programmatic dan terutamanya dari platform Google, ada 3 hal yang teman-teman perlu lakukan. Pertama adalah optimasi website ya. Ukurannya apa? Mudah kok. Kita tuh sekarang dipermudah dengan platform-platform yang membantu kita untuk mengukur performa website. Salah satunya adalah Core Web Vital ya. Jadi kalau teman-teman yang belum cukup paham tentang Core Web Vital, paling sederhana teman-teman akses dulu Google Search Console, di sana terlihat Core Web Vitalnya, matriksnya berapa ya, dari speed indexnya, dari CLS, dari TCF, LCS, semua matriksnya ada di situ. Pengukuran Core Web Vital menjadi penting, performanya menjadi penting karena akan punya peranan besar terhadap indexing teman-teman gitu. Jadi itu ukuran pertama. Core Web Vital kita nggak bisa dapat cuannya kalau pondasinya kita nggak bangun. Kita ngomongin itu satu dulu, optimasi website. Baru kedua kita ngomongin optimasi konten. Ya, rumahnya udah bagus, sekarang gimana kita ngisinya? Ya, ngisinya berarti kan ngomongin konten. Kembali lagi, kita sudah dipermudah dengan platform-platform luaran sana yang gratis, yang available, yang memungkinkan kita untuk menangkap tren. Ya, tren apa? Tren ya tentunya topik yang diperlukan oleh user, oleh pengunjung. Yang sering salah adalah ketika kita bikin konten yang tidak memuaskan kebutuhan pengunjung. Jadi itu. Jadi yang kedua adalah optimasi konten. Baru yang ketiga adalah optimasi iklan. Ya, optimasi iklan atau kita ngomonginnya monetisasi. Ya, paling sederhana adalah teman-teman sebenarnya tinggal sign up AdSense, pasang scriptnya, asal mengikuti polisinya semuanya aman. Revenue-nya pasti hadir. Ya. Yang menjadi masalah berikutnya ketika teman-teman sudah mulai melanggar kebijakan-kebijakan Google. Bukan kemudian aku menyalahkan teman-teman sengaja melakukan itu. Banyak yang terjadi adalah kita juga nggak tanpa sadar bahwa aktivitas aktivitas kita membangun website, membangun konten sebenarnya kemudian melanggar kebijakannya Google. Ada umumnya masalah monetisasi itu adalah satu ketika teman-teman membuat konten yang tidak berkualitas ya. Konten yang melanggar kebijakan Google. Ujungnya apa? Ujungnya cuma 3 kok. Ya, ketika teman-teman bikin konten yang melanggar kebijakan Google, ujungnya cuma 3. 1, ditegur cuma dari segi artikel tertentu. Dalam artian iklannya nggak nongol, hanya di artikel tertentu. Teguran yang kedua, udah terlalu banyak artikel yang melanggar kebijakan. Sudah terlalu banyak kemudian iklan yang dibatasi, sehingga teguran yang kedua account AdSense-nya saya suspend ya, gitu. Saya itu dalam artian Google, account AdSense-nya saya suspend. Oke, masih kita bisa appeal nggak? Masih kita bisa naik banding nggak? Bisa, asal kemudian artikel-artikelnya kita beresin, gitu ya. Teguran yang ketiga adalah sudah terlalu sudah terlalu kompleks. Akhirnya yang ditegur adalah domainnya. Domainnya tidak bisa dimonetisasi. Berarti dalam artian itulah domain suspension. Udah kalau itu mati kutu deh. Ya. Kalau udah kayak gitu mati kutu. Udah nggak bisa lagi mau teman-teman kerja sama partner kayak Props, mau teman-teman kerja sama partner-partner yang lain yang memang notabene-nya masih membantu monetisasi menggunakan platform Google, selesai. Nggak ada yang teman-teman lagi bisa lakukan ya. Jadi optimasi monetisasi paling tidak semuanya didasari dulu bagaimana konten kita produksi, konten yang berkualitas. Baru yang kedua, bagaimana placement iklannya dipasang. Ya, ini juga yang suka jadi masalah. Biasanya masalah-masalah yang terjadi terkait placement iklan adalah balik lagi 3 sekarang. Jadi aku ngomonginnya adalah top 3 practices ya. Tadi top 3 practices supaya supaya bisa memaksimalkan revenue dari programmatic. Dan yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa umumnya 3 kesalahan yang dilakukan oleh website sehingga placement Google-nya itu
terdampak gitu ya. Biasanya kebanyakan iklan. Kebanyakan iklan. Jadi dalam satu halaman terlalu banyak iklan yang dipasang. Ada nggak sih sebenarnya standar minimumnya? Udah nggak ada. Sudah nggak ada. Google sudah tidak menerapkan standar minimum seberapa banyak iklan yang harus terpasang. Standar persyaratan utamanya adalah jangan sampai kemudian iklan mendominasi konten dan jangan sampai kemudian iklan menutupi konten. Jadi kita ngomongin placement itu ya, iklannya terlalu banyak. Jadi ujung-ujungnya gimana sih kalau terjadi begini? Ya kembali lagi ke 3 teguran tadi gitu. Terus yang kedua, iklannya mengganggu user experience gitu ya. Jadi apakah iklannya menutupi konten secara proporsi itu 70%, seharusnya Google bilang gini, 70% konten, 30% iklan gitu. Jadi sebisa mungkin memang iklan tidak terlalu mendominasi konten dan juga cara memasangnya itu yang aman-aman aja lah gitu ya. Banyak yang terjadi kemudian iklannya dipasang diakal-akalin gitu ya. Pasti teman-teman suka ngeliat nih kalau misalnya kita ngeklik sesuatu, klik 2 kali gitu ya. Ketika klik 2 kali, klik keduanya akhirnya ngeklik iklan. Nah itu kan sebenarnya cara-cara manipulasi bagaimana kemudian iklannya bisa tayang. Nah jadi itu yang perlu aku sampaikan bahwa ketika kita ngomongin monetisasi ada ujung awalnya dulu ya. Bagaimana kita memastikan performa website. Aku maaf nggak share slide di sini karena waktunya juga terbatas, jadi aku cuma mau menyampaikan beberapa key takeaways yang teman-teman bisa gunakan nanti. Jadi walaupun bahasa-bahasa yang aku paparkan tadi adalah bahasa-bahasa yang cukup teknis, tapi sengaja aku nggak terlalu mendalami. Tapi buat kita pengelola media, terutama pemilik media mau nggak mau, kita nggak bisa sekedar cuma jago bikin konten ya. Tapi kita juga harus jago mengelola medianya, termasuk akhirnya harus nyemplung sedikit ke teknis ya. Paling tidak kita paham matriks yang diperlukan ya. Ketika kita ngomongin pertama performa website adalah di Core Web Vital ada satu namanya speed index. Kalau ada yang boleh tahu di sini standarnya berapa sih loading time yang dimaklumi sama user? Ada mungkin yang mau kasih saran? Berapa? 3 detik, benar. 53% pengunjung akan bounce ketika websitenya itu loading lebih dari 3 detik. Tapi umumnya di Indonesia dengan koneksi 3G itu umumnya 19 detik di Indonesia. Berarti mas sudah 3 detik dong. Guys, kece. Ya, 53% pengunjung akan bounce kalau website kita diakses kurang dari 3 detik. Ya udah mbak 3 detik itu kan susah banget mbak gitu. Ya udahlah 5 detik lah, masih oke lah gitu ya. 5 detik masih oke lah gitu. Gimana sekarang caranya supaya website kita bisa dapat loading time di 3 detik? Wah mbak, pasti saya harus investasi server yang paling mahal. Enggak. Kenapa? Gak pasang iklan. Website-nya gak pasang iklan. Jadi server memang menjadi pondasi ya. Tapi nggak terus kemudian server yang harus paling mahal ya. Tapi kita ngomongin standar user experience. Sudah seberapa paham kita di dalam website kita itu dipasangin apa aja, dipasangin makhluk apa aja ya. Ada berapa script yang terpasang di sana ya. Karena script-script itu yang sebenarnya punya peranan terhadap loading time-nya kita gitu. Jadi itu speed index, lihat itu aja dulu. Jadi kalau teman-teman sekarang lebih banyak yang paham mengelola konten, lebih jagoan bikin konten tapi mungkin belum terlalu dalam menguasai teknis, balik nanti ke kantor, balik nanti ke tim, tanya speed index kita berapa sih di Core Web Vital gitu. Kalau itu lebih dari 3 detik atau kalau itu lebih dari 5 detik, minta mereka breakdown apa sih yang menjadi masalah ya. Tapi yang saya perlu antisipasi pertama nih, pasti mereka akan bilang karena skrip iklan mbak. Benar kata Mas Jono tadi, karena skrip iklan. Tapi kan kita harus balance out kan, mesti cari jalan tengahnya dong. Toh karena kita revenue juga datang dari iklan. Tapi bagaimana kita memasang skrip iklan itu yang juga menjadi penting gitu. Ya. Jadi
nggak usah kemana-mana ngomongin core vital, berangkat aja dulu dari speed index karena akan banyak metrik sana. Yang tadi kedua saya bilang optimasi konten, standar lah seberapa sering kita memahami tren, seberapa sering kita memahami sebenarnya kebutuhan pembaca kita apa, ya gitu. Kejar-kejaran dong Mbak sama pabrikasi konten yang lain gitu, ya mau gimana gitu ya. Bahwa kita memang bersaingnya kalau memang ternyata kita mau mencapai pemaksimalan revenue menggunakan platform Google, salah satunya adalah mengacunya ke situ. Tapi bukan itu juga kemudian yang saya sarankan. Ya teman-teman sebenarnya masih bisa lihat kok ya revenue metrics lain di luar dari traffic yang bisa dijadikan acuan supaya teman-teman secara media lebih sustainable. Nah itu nanti sesinya Mas Janu untuk banyak cerita kita. Oke, kemudian ketika kita ngomongin optimasi monetisasi, matriksnya apa? Ya, matriksnya apa yang perlu teman-teman pegang ya sebagai acuan apakah revenue saya sudah cukup maksimal atau belum? Ya, nggak usah macam-macam, nggak usah kemana-mana, standar aja sebenarnya RPM yang kita terima berapa? Itu kalau di AdSense ya. Kalau teman-teman pakai standar pemahaman yang lain atau eCPM kita berapa? Ya. Diturunin kemudian CTR-nya berapa. CTR kemudian juga bisa diturunin CPC-nya berapa. Banyak kok kita sebenarnya bisa benchmarking sama teman-teman media lain. Tapi ya tentunya benchmarkingnya dengan industri yang sama dan di level media yang sama. Ya, yang saya perlu juga sampaikan memang kalau aku dapat bocoran dari Google-nya nih ya. Kalau dapat bocoran dari Google, yang berkurang itu juga memang spending-nya advertiser. Bukan hanya karena algoritma Google ya, kemudian traffic teman-teman akhirnya udah kayak gunung naik turun gitu ya, tapi memang spendingnya advertiser turun. Sehingga ada sekitar 40% lah penurunan dari revenue Google selama setahun ini gitu. Jadi seperti ingin kembali ke masa pandemi itu lagi jaya-jayanya tuh. Itu lagi jaya-jayanya karena sepertinya nggak punya sumber lain, maksudnya advertiser terbatas sumbernya untuk reach ke audience sehingga mau nggak mau harus pakai advertising. Tapi memang sekarang strugglingnya lebih berbeda. Jadi saya juga berharap teman-teman kita keluar dengan inovasi-inovasi lain, tidak hanya rely on sama revenue stream yang berbasis traffic gitu ya, tapi kita juga bisa memaksimalkan dari kantong-kantong lain yang juga bisa bisa mendatangkan sumber-sumber pendapatan lainnya. Sepertinya begitu aja. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan juga berpartisipasi. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ilona. Menarik banget ya. Jadi kayaknya Google juga merasakan apa yang kita rasakan ya Mbak. 40%. Kita tidak sendiri. Google juga sama nasibnya. Nah, sekarang giliran Mas Janu nih untuk memberikan insight-nya soal dunia advertising di Indonesia tahun ini. Silakan Mas Janu. Tepuk tangan dong buat Mas Janu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saya Januarianto dari Densu Indonesia. Saya juga aktif di perusahaan periklanan Indonesia sebagai ketua. Jadi kita di sini sebenarnya pengen mencari atau mungkin berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya kita mencoba mencari revenue stream alternatif ya untuk media. Nah, beberapa kali kawan-kawan di kantor juga sharing bahwa memang kita perlu untuk mencari diversifikasi ketika kita berhadapan dengan media atau online media. Nah, saya bicara di sekitar itu. Nah, di bab pertama mungkin saya akan banyak bicara tentang the whole landscape of advertising beyond media, ya, termasuk di TV dan sebagainya. Tapi di bagian kedua saya akan bicara mengenai lebih spesifik mengenai how to get another revenue stream di local media. Nah itu dua bab yang akan saya bicarakan. Pertama adalah kita sudah tahu semua
bahwa hampir 70% lebih ya, kue iklan dari digital itu ada di Next, ya, belanja iklan 2 mega platform terbesar. Ya, kita tahu semua, bisa Meta Group dan Google Group di dalamnya. 2 besar itu lah yang sebenarnya mengendalikan sebenarnya revenue stream kita, ya, termasuk bahkan membuat satu ketergantungan sebenarnya di persoalan algoritma. Nah, itu yang akan kita bicarakan kemudian. Nah, ini penting untuk kita camkan bagaimana kita kemudian harusnya mencari sisi lain, ya, revenue stream lain di luar, ya, di luar dari kedua mega platform ini. Oke. Nah, gejala kedua dari konten landscape atau news landscape adalah next short termism. Jadi umur dari sebuah konten, umur dari sebuah news, it is very short. Banyak yang bertanya seumur berapa dia umurnya itu. Bisa jadi seumur hashtag yang kita kampanyekan. Tidak lebih dari 1,5 hari kadang-kadang. Lalu kemudian hilang. Nah, kalau kemudian kita punya sifat audience yang very short term gitu ya. Kemudian kita juga melihat kebiasaan dari algoritma menangkap berita-berita pendek, maka kita harus menyiapkan sebenarnya format, kemampuan talent dan sebagainya untuk paling tidak akrab dengan format-format ini. Nah, ini it is a good news or not, then masing-masing it is very subjektif sebenarnya kemudian pembicaraannya. Next. Nah, ketiga yang berkembang adalah influencer economy, influencer marketing. Jadi kalau di beberapa company saya yang saya tahu, tahun 2018 influencer management hanya dikelola oleh 7 orang. Ya. 2 tahun kemudian 50 orang yang memanage bagian influencer management itu. Ya, tahun ini bisa sampai 70 orang hanya memanage influencer. Nah, lalu kita memikirnya adalah hubungannya apa sebenarnya dengan konten dan media. Ya, sejauh mana sebenarnya kita, pertanyaannya adalah sejauh mana kita mengembrace cara-cara influencer atau even sebenarnya collaborate dengan mereka untuk creating content. Karena kita bukan hanya butuh influencer, tapi kita juga butuh ekspansi atau amplifikasi di luar format platform yang digunakan oleh influencer itu. Jadi kita butuh media juga. Nah, ini sebenarnya yang harus kita create sebenarnya. Nanti kebayang bisnis modelnya seperti apa. Next. Selanjutnya adalah, nah ini yang rame, live streaming. Ya. Gen Z terutama 18 itu sangat-sangat live streaming. Kenapa kemudian Reels, ya, kenapa kemudian live streaming dimanapun, ya, baik itu komersial atau social commerce dan sebagainya, itu lebih tinggi dibandingkan dengan postingnya. Kalau seperti ini sebenarnya kita harus mikir, nah format live streaming harus saya adaptasi di media kita seperti apa. How to adapt the live streaming, ya, di media kita. Apakah pakai platform lain atau pakai platform kita sendiri. Nah, ini PR-nya juga. Kelima adalah next, the rise of entertainment and short video platform. Ya, hampir semua media udah sadar lah ya, kalau kemudian short video becoming very big. Ya, kalau kemudian kita tidak mencoba format video, ya dengan sendirinya algoritma akan tidak menangkap itu sebagai sebuah format yang SEO friendly misalnya, katakanlah seperti itu. Jadi sebenarnya entertainment format, entertainment tonality, sifatnya
dan itu adalah short video, itu lebih akrab, ya, diakrabi oleh generasi-generasi di bawah 35 tahun ke bawah, yaitu generasi yang sangat mudah mengamplifikasi konten kita. Kita deal dengan mereka, kita deal bukan hanya mereka sebagai audience, tapi mereka sebagai publisher at the same time. Next. Nah, e-commerce dan social commerce optimization ini sedang sangat tinggi. Sedang menjadi favorit para brand, kemudian untuk mengoptimize komunikasi kita di e-commerce dan social commerce. Nah, jadi social commerce ya, yang menjadi penanda adalah mereka akan mempunyai format content to commerce. Jadi editorial content to commerce, entertainment content to commerce, visual content to commerce. Jadi direct. Nah, dari sini tren ini kawan-kawan mungkin bisa berpikir, apakah saya harus mengikuti format konten editorial to commerce? Mungkin. Toh afiliasi marketing juga berkembang. Ya. Backlink ke arah e-commerce juga memungkinkan. Dan revenue stream kita dari sana juga memungkinkan dibangun. Dari sekian banyak sebenarnya commerce yang kita dapatkan dari affiliate marketing itu. Nah, ini adalah salah satu tren yang menurut saya layak untuk disikapi. Next. Nah, ini social responsibility, itu lebih ke arah bahwa almost all the big brand itu sebenarnya very concerned ya, terhadap social responsibility. So kalau kita mengembangkan konten-konten yang ke arah social responsibility, itu paling tidak punya partner brand yang bisa kita ajak. Next. Yeah. Nah, ini adalah content to commerce yang saya jelaskan tadi. Nah, ini memungkinkan sebenarnya ya. Kalau dulu katakanlah konten tidak langsung ke commerce, tapi sejak entertainment platform yang kemarin dilarang itu, ya, sekarang masyarakat sudah terbiasa untuk mengakses istilahnya shoppable content. Jadi konten yang kemudian bisa berbelanja langsung. Nah, kalau ini sebenarnya memungkinkan karena kita formatnya, ya, format transaksi, hampir semua platform telah memungkinkan untuk berbelanja dari sebuah konten yang kita buat. Nah, ini saya kira juga tren penting sekali. Next. Oke, ini urusannya Mbak Ilona. First party data berkali-kali sebenarnya saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting ketika kita memiliki data audiens dari media kita atau siapa yang membaca media kita, segmen apa yang membicara media kita, dan komunitas apa yang media kita. Tapi sangat jarang media yang mau berinvestasi di sini karena mahal. Ya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa mengatur first party data ini ya, dengan berbagai macam cara sebenarnya. Ya. Nah, persoalannya kenapa ini penting? Karena sebentar lagi cookies yang ada, yang biasanya dipakai untuk programatik itu akan tidak ada. Ya. Kemudian kita dealingnya dengan media adalah menanyakan sejauh mana mereka membangun first party data. Ya. Jadi kalau Mbak Ilona punya alatnya first party data, Explorer katakanlah ya, kemudian yang bagaimana membaca audiens kita, itu nggak gampang untuk menjualnya ya. Gitu. Padahal first party data itu atau data audiens yang membaca ya kita itu adalah aset yang sangat-sangat penting. Bahkan sekarang ya, apalagi setelah 2024. Ya. Next. Nah,
Ini yang akan dikembangkan, ya, bahkan sekarang sudah mencapai, adalah kalau kemudian first party data kita kuat, kalau kemudian segmentasi kita kuat, maka sebenarnya kita akan memiliki satu hyper personalization, atau sebenarnya iklan yang sangat-sangat personal sekali masuk di media itu. Nah, ini sedang menjadi tren juga. Bahkan ini sudah sekitar 5 tahun yang lalu sudah sangat kuat dan sekarang semakin tajam sekali. Jadi kita dengan mudah menemukan, oh, di Jakarta Selatan ada sekitar berapa ribu orang yang sedang mencari sepatu Nike. Sepatu Nike-nya adalah sepatu Nike untuk run, dan sepatu run itu yang seharga katakanlah 2 juta sampai 3 juta, dan itu perempuan atau lelaki. Nah, kepada orang-orang yang sedang mencari sepatu itu, kita tujukan sebuah iklan sepatu. Nah, personalisasi itu sebenarnya yang dituntut sebenarnya untuk brand itu. Oke, next. Nah, sekarang adalah tantangan jurnalisme, ya, dan bisnis media. Kita tahu bahwa sekian banyak media dibangun karena semangat jurnalismenya. Sangat jarang media yang dibangun atas perimbangan jurnalisme dan bisnis. Apalagi dibangun karena jurnalisme, bisnis, dan teknologi. Nah, kemudian ini yang menyebabkan semua perhitungan bisnis dihitung entar saja. Gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya sangat menarik untuk dibahas. Nah, kita punya tantangan. Lanskap jurnalisme dan bisnis media. Pertama adalah ketergantungan pada algoritma mega platform. Ini mengombang-ambingkan kita. Jadi kalau kita tidak punya perimbangan, kalau kita tidak bisa katakanlah menemukan satu revenue stream baru, nah kita akan selamanya sebenarnya agak tergantung dengan platform-platform besar itu. Nah, data audience, betul kita punya audience, tapi dimiliki, ya, oleh pemilik teknologi. Makanya silakan menghubungi Mbak Ilona untuk tahu data audience, gitu ya. Nah, kita terlalu masuk dalam lingkaran search engine optimizing. Ya, fine, kita tidak anti itu. Bahkan kita belajar terus untuk itu. Ya. Tapi mencoba untuk mencari perimbangan revenue yang lain di luar SEO, ini yang harus kita pikirkan sebenarnya. Keempat adalah melemahnya bargaining position publisher. Nah, keempat itu saya kira penting, ya. Dan kemudian ada beberapa lain yang sangat penting adalah bersaing dengan crowd content. Compete with the crowd content, even I am media, me media, ya, kita bersaing dengan account-account yang personal. Nah, itu juga landscape yang kita baca, ya, sekarang ini, gitu ya. Kemudian adalah pudarnya hubungan langsung penerbit dan pengiklan. Jadi apalagi kalau sebuah mesin berita, ya, mereka tidak pernah keluar dari kantor, mereka tidak pernah berhubungan dengan pengiklan sama sekali. Yang ada adalah penerimaan langsung dalam bentuk programatik. Jadi dealing langsung, ya, kepada pengiklan itu semakin jarang terjadi. Nah, ini yang sebenarnya harus kita buat perimbangannya. Sementara landscape audience kita telah berubah. Yang pertama adalah mereka terbiasa dengan exposure multi-platform. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita melebarkan amplifikasi media kita ke dalam multi-platform secara kuat dan secara merata. Itu pertanyaannya. Kedua adalah, ya, next adalah adopsi yang tinggi terhadap platform-platform baru, audience nih. Jadi begitu TikTok muncul, mereka ganti ke TikTok. Ketika ada live streaming, mereka ke live streaming. Begitu Instagram punya fitur baru di Reels, mereka ke Reels. Gitu. Nah, adaptasi yang cepat ini memang capek, gitu ya. Tapi memang mau nggak mau, kita akan berhitung bisnisnya di wilayah-wilayah itu aja. Gitu. Audiens kita, ya, semakin banyak terekspos oleh personalisasi. Jadi kalau media kita menghampiri mereka dengan general information,
atau dengan news yang general, mungkin mereka agak menolak gitu ya, atau menolak bahkan karena mereka terbiasa dengan personalisasi. Kenapa kemudian data audiens itu penting? Justru karena kita akan mempermainkan ya, atau mencoba untuk memanage konten kita untuk lebih personal. Ya. Nggak usah ngomong otomasi dulu, paling tidak lebih personal secara manual gitu ya. Nah, next. Nah, ini adalah landscape advertising. Advertising, to be honest, sama juga. Kita masih tergantung dengan dua platform besar itu. Kedua adalah tuntutan performance based campaign. Nah, performance based campaign ini penting, ya. Kenapa? Karena media harus terbiasa untuk berbicara, ya, marketingnya, salesnya, pada ukuran-ukuran performance, gitu ya. Oh, ini CTR-nya berapa, KPI-nya seperti apa, bahkan multi platform, ya. Nanti seperti apa di Instagram, seperti apa di YouTube dan sebagainya. Nanti itu adalah perhitungan-perhitungan komersial yang harus kita lihat, ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah content to commerce. Itu tumbuh dengan sangat pesat sekali. Ya, jadi konten, kemudian link ke beli. Konten, link ke e-commerce. Itu tumbuh. Ya. Oke, next. Nah, ini pekerjaan rumah kita. Ini bab penutup saya. Pekerjaan rumah dan perjalanan ke depan kita as a media, pertama adalah, next, mendorong fairness di mega platform kita. Sedang berjalan negosiasi ini dengan berbagai cara. Ini saya buka karena tuntutan banyak orang. Kedua, next. Nah, seharusnya dari media datang ke pengiklan, advertiser, bukan hanya media, ya, bukan hanya agensi, tapi juga mungkin government atau siapapun, datang tidak menawarkan ruang iklan. Harusnya yang ditawarkan adalah integrasi aset digitalnya yang multi platform itu dan bagaimana mengintegrasikannya dengan konten. Sukanya sales itu datang, Pak, saya punya ruang iklan ini. Tolong masukkan di sini. Pak, saya punya kesempatan untuk premium banner. Fine, nggak masalah. Tapi kan itu default, sesuatu yang harus. Padahal kalau dia membuat satu internal campaign multi-platform yang mengintegrasikan banyak sekali konten yang dimiliki oleh media itu, plus katakanlah collaborate dengan community dan influencer, itu hitungannya udah beda. Apresiasi dunia usaha sudah beda dengan sebuah tawaran integrated campaign di dalam komunitas, di dalam ekosistem sebuah media itu sendiri. Apalagi katakanlah punya Mas Jono, Suara misalnya. Kan a group of media katakanlah. Dealingnya sudah beda. Menjual ruang iklan dengan menjual integrasi, itu beda. Ini yang saya maksud, yang datang ke menawarkan proposal komersial, ya, jangan orientasinya cuman short term sales atau satu ruang iklan atau mungkin banner. Tapi paling tidak mereka punya kemampuan untuk menganalisa kebutuhan konten dan mengintegrasikan di multi platform itu. Next. Nah, ini saya sebut strengthening the first party data. Ya, ini investasi lama-lama aja. Paling tidak kita punya logika dan pengetahuan bahwa first party data di dalam media itu super penting. Next. Nah, ini ketika kita sudah memiliki amplifikasi di 2 atau 3 platform, ya, maka pastikan bahwa kita memperhatikan semua analytics yang ada di platform itu. Nasib saya di YouTube seperti apa, nasib saya di Meta seperti apa, nasib saya di Twitter seperti apa. Bukan apa-apa, bukan kemudian kita untuk keperluan agenda setting saja, tapi sebenarnya untuk keperluan KPI, untuk keperluan performance kita itu seperti apa. Kalau kita sudah membereskan tim kita
untuk sadar bahwa semua perhitungan komersial itu adalah a multi-platform commercial calculation, maka sebenarnya kita akan sudah beranjak ke kuadran yang lain bahwa yang kita tawarkan adalah bukan sekedar konten media atau main media, tapi kita sudah menawarkan a multi-platform exposure. Next, kelima. Oke. Ini sering disepelekan. Hubungannya memang pada first party data. Ya. Bahwa yang membaca kita ya, itu adalah pilihan segmen-segmen kecil, audience, yang secara komersial memiliki nilai. Nah, pilihan-pilihan segmen audience ini sekarang ini semakin mengkristal karena mereka punya komunitas yang juga saling berhubungan. Nah, kalau aset audience ini tidak dikelola, ya akhirnya kita akan mendapatkan ya revenue dari traffic, bukan dari aset community, aset komunitas sebagai sebuah aset. Nah, tadi kita rasan-rasan komunitas apa misalnya yang dimanfaatkan untuk oleh media. Sudah mulai banyak contohnya. Di Surabaya saya kira kita sudah tahu ya media-media apa yang memanfaatkan komunitas itu sebagai sebuah aset dan itu berhasil. Next, keenam, memposisikan media sebagai sebuah brand. Ya contoh gedenya banyak lah ya, ada The Economics, ada Fortune, that's a big example. Tapi sebenarnya kita melihat media itu sebagai sebuah thought leadership, to be honest. Jadi entitas yang intelektual, entitas yang cerdas sebenarnya. Jadi kalau dia bersandingan dengan brand kita, ya, seharusnya bisa menjadi sebuah partnership yang keren, gitu ya. Jadi kalau kita memelihara, ya, misalnya brand media sebagai sebuah brand, maka akan banyak diajak kemudian untuk berpartner, ya, sebagai thought leadership partner, ya. Karena kawan-kawan media punya banyak narasumber, tulisannya keren, suka berdiskusi, forumnya banyak, punya audiens. Nah, aset ini yang agak jarang kemudian untuk dimanfaatkan. Next. Nah, ini nanti ya personalisasi dan content customization butuh platform, butuh teknologi, tapi saya kira ini patut untuk dipikirkan. Next. Terakhir adalah memperkuat proses, ya, disiapkan saja, dan model bisnis multiplatform. Tidak kemudian katakanlah hari ini harus dimonetizing multiplatformnya, tidak. Tapi logik tim kita, ya, mempersiapkan tim kita untuk kemudian memonetizing multiplatform aset kita. Paling tidak proses bisnisnya sudah kita mulai. Nah ini penting banget untuk kemudian kita mendapatkan satu revenue stream yang baru. Saya kira ini presentasi saya. Terima kasih. Next. Nah, terima kasih Mas Janu. Menarik sekali, content to commerce itu kunci banget kayaknya, bisa dieksekusi nih langsung ya Mas Janu. Baik, masih ada waktu. Oke, 3 penanya. Oke, 1, 2, 1 lagi. Nggak ada? Yakin? 3, oke. Silakan dari sisi, ya. Pertama, sisi kiri, kemudian kanan, kemudian tengah. Bapak, terima kasih. Bisa disebutkan nama dan dari mana Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pam, saya dari Media Situs Jatim. Sebelum saya nanya, saya cerita media saya sekilas saja setengah menit. Media Situs Jatim itu didirikan oleh salah satu media nasional yang kami bangun sendiri. Ada beberapa wartawan senior yang membangun media sendiri, namanya Katakini. Katakini itu 2 tahun terakhir membangun media di lokal, karena kita ngelihat news itu ada di lokal. 2 tahun ini kita bikin media namanya Situs Jatim.
saya mendengar paparan Mbak Ilona dan Mas Janu itu luar biasa banget ya, saya excited itu. Cuman saya coba memahaminya dengan membumi gitu Mas ya, Mbak Ilona dan Mbak Mas Janu. Saya mencoba membumi, terutama waktu Mas Janu bercerita tentang integrasi data ya. Jadi tidak menawarkan ruang-ruang iklan, tapi melakukan integrasi data. Mas, minta maaf Mas, nuwun sewu. Pengalaman media saya di Jawa Timur, itu tim saya di sana itu untuk menawarkan ruang iklan saja, itu dalam tanda kutip harus bertarung dengan para singa media. Gitu. Tadi pagi saya sebelum bergerak dari kamar ke sini itu dapat WA dari teman-teman di sana. Saya miris begitu karena dia bilang begini, Kang, tim kita mengalami bla 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 gitu karena kita harus menghadapi realitas yang itu nggak bisa kita hindari hanya untuk menawarkan ruang iklan di media saya. Ini real persoalan nyata di media saya. Saya tidak berani mengklaim media yang lain ya. Saya menceritakan pengalaman media saya. Oke, tapi saya nggak menanyakan itu. Mas Janu, saya minta semacam pencerahan gitu ya Mas Janu ya. Kalau saya menawarkan integrasi data untuk media saya itu yang paling memungkinkan gitu loh Mas, yang terjangkau lah Mas gitu. Kalau yang saya paparkan tadi kan seolah-olah hanya media yang hack gitu ya, media yang luar biasa gitu yang bisa merawankan integrasi data yang luar biasa gitu. Tadi di sesi sebelumnya Kang Jono sempat bercerita bagaimana bisa bekerja sama dengan sejumlah kementerian untuk membangun medsos, itu luar biasa. Itu mimpi media kami itu. Mimpi media kami seperti itu. Cuman kami ingin membumi aja. Nah ketika kami membumi ini, mohonlah saya diberi pencerahan, nanti saya sampaikan ke teman-teman di Surabaya, atau mungkin saya ke Surabaya, saya sampaikan, saya diskusikan lagi, tips atau cara yang paling memungkinkan yang bisa kami lakukan, yang dalam tanda kutip, kemampuan kami bisa gitu. Itu aja Mas Janu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dijawab langsung atau kita kumpulkan dulu? Pak, dengan Pak. Saya Pam. Pak. Mau dijawab dulu atau kita kumpulkan juga? Kita kumpulkan, baik. Berarti penanya kedua. Wow. Bang Roni, ya. Terima kasih. Ya. Baik, selamat sore semuanya. Saya Roni dari Manado, Sulawesi Utara. Ini mungkin ke props ya, atau juga Mas Janu juga bisa memberikan jawaban. Saya yang salah satu yang menghentikan props. Dulunya jalan lalu kemudian saya hentikan. Kenapa? Nggak signifikan. Gitu. Trafficnya nggak ngangkat. Nah pertanyaan saya adalah seperti ini. Mbak Ilona bilang tadi, tingkatkan kualitas konten. Pertanyaannya konten yang berkualitas seperti apa? Mau definisi programatik atau definisi kita yang jurnalistik? Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian agensi atau programatik apapun itu memberikan tempat bagi teman-teman yang sudah berdarah-darah untuk menghasilkan konten yang berkualitas ini, minimal nilai ads-nya itu lebih tinggi sedikit. Kalau enggak kita akan berhenti semua. Gitu. Apalagi kalau bicara dalam konteks media lokal. Yang trafficnya itu ya jangan bermimpi seperti teman-teman dalam jaringan yang lebih besar, gitu. Mungkin itu aja, Mbak Ilona. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini langsung. Ini kayak pertanyaan banyak. Satu lagi, tapi yang tadi Mbak dari tengah dulu ya. I already promised her, so next. Baik, terima kasih. Saya Tiara. Sebenarnya saya megang media di bawah startup property, sangat niche banget. Dan saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Mbak Ilona tadi, bahwa memang kalau kita ingin memaksimalkan revenue dari Google Ads khususnya, itu kan kita harus ada dua sisi ya, content optimization and also dari back end-nya pasti ya. Cuman yang jadi halangan sekarang itu adalah Google selalu rolling core update. Sementara saya dari media yang sangat niche, which is property, yang skupnya sangat kecil banget, kita tuh justru karena memang udah mindsetnya revenue orientation banget Mbak, jadi kita
semacam twisting our media jadi apa ya, bukan lagi niche-nya properti tapi banyak banget ngangkat media-media berita-berita non properti justru revenue stream kita tuh banyaknya dari situ Mbak. Sebenarnya kita aware kalau misalnya hal seperti ini tuh sangat apa ya, lambat laun tuh akan harming buat kami sebagai media yang sangat niche dari segi apa ya, nilai performance dari Google. Nah sebenarnya pengen minta input mungkin dari Mbak Ilona gimana caranya kita bisa terus maximize our revenue from Google Ads tapi kita meminimalisir konten-konten yang non-niche. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Ilona. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Sudah ada 3 pertanyaan. Ya boleh. Yang pertama soal tips integrasi data. Thank you. Pak Pem, terima kasih pertanyaannya bagus banget gitu ya. Sebenarnya yang diintegrasikan ya, bukan persoalan data, tapi yang diintegrasikan adalah aset digital dan aset media kita Pak. Nah, apa itu sebenarnya aset digital dan aset media kita? Media tidak pernah berdiri sendiri. Satu, selalu ada amplifikasi di sosial media. Ya, jadi medianya Pak Pem selalu paling tidak punya 1 atau 2 amplifikasi di sosial media. Kedua, dia punya jaringan. Dia punya jaringan apapun itu. Salah satunya adalah narasumber. Ya. Kemudian dia punya audience. Audience nggak usah kemudian pakai data. Tapi paling tidak loyal audience saya adalah 1, 2, 3 misalnya. Kebaca secara manual. Nah, keempat adalah network kita di government misalnya. Nah, sangat jarang sekali ya, seorang marketing atau sales yang menawarkan medianya seluruh ekosistemnya itu Pak. Nah, yang ditawarkan adalah ruang iklan. Itu saya tidak melarang, itu keharusan. Itu udah kayaknya wajib gitu ya. Tapi untuk membangun visi midtermnya yang ditawarkan itu paling tidak beyond media. Nah, kebetulan kita dealing dengan banyak media, itu beyond media. Kamu punya apa? Oh, saya punya network ini, private sektornya ini, government-nya ini, ya, influencer-nya ini, kemudian expert-nya ini, universitasnya ini. Nah, media ini akan menjahit semua elemen ekosistem itu dan ditawarkan. Maka datangnya kepada saya adalah bukan saya akan terekspos di media itu, tapi saya memanfaatkan ekosistem media itu. Jadi seperti itu Pak. Pasti punya, nggak mungkin berdiri sendiri. Jadi jaringan ekosistem pendukung media itu yang kemudian menjadi proposal. Jadi bukan integrasi data, tapi integrasi aset dan network kita. Kira-kira gitu. Nanti saya contohkan, ada contoh yang ini karena ada beberapa media yang harus saya sebut mereknya, mungkin saya nggak enak gitu ya, tapi kita dealing dengan media, tapi bukan dealing dengan ruang iklannya, tapi dealing dengan networknya mereka. Gitu ya. Nah, pertanyaan kedua dari Mas Roni tadi, sekalian saya jawab. Algoritma itu kalau kita amati dari tahun 2010 sampai sekarang, itu selalu mencari quality. Ya. Dari yang dulunya tidak bisa mengebaca similarity, sekarang semakin canggih. Dari dulu yang tidak bisa membaca katakanlah hoax, sekarang semakin bisa dan sebagainya. Nah, kemudian brand, ya, evolusinya brand memiliki semacam white list kepada siapa iklan-iklan saya boleh terjun dan boleh ada di media itu. Jadi sebelum kemudian kita, oke, aku akan pakai programatik, tapi saya punya white listnya. Ya, itu adalah preferred media yang memungkinkan brand saya tidak malu-maluin untuk hinggap di sebuah media. Nah, sekarang mungkin kita masih struggling, ya. Ada yang kualitas dan sebagainya, tapi ke arah sana. Ada kesadaran bahwa setiap brand itu punya semacam quality standard untuk media, untuk bagaimana brandnya bisa kemudian hinggap di inventory
yang berkualitas atau quality inventory yang layak untuk sebuah brand. Jadi evolusinya much getting better sebenarnya. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Iya. Makasih, Bang Roni. Alhamdulillah kita pernah bekerja sama walaupun untuk sementara. Tapi mau ini Bang Roni, publisher yang kami kelola itu hidup dan matinya ada aja Bang. Ya, bahwa nggak semua kemudian publisher yang kami support monetisasinya akan long term kerja sama-sama kami, itu lumrah. Ya, untuk para pemain edtech itu cukup lumrah. Salah satu alasan besarnya adalah karena kemudian medianya mati Bang. Itu kami sering temui. Jadi memang medianya sudah nggak bisa diakses, konten mereka nggak produksi konten lagi, domainnya nggak diperpanjang. Ya terus kita mau gimana? Nggak mungkin kemudian props masuk ke media tersebut bilang oke, saya bantuin deh bayarin servernya, saya bantuin deh supporting kontennya, nggak bisa gitu. Udah, itu salah satu alasannya. Akhirnya selesai. Alasan yang kedua adalah revenue-nya tidak signifikan, seperti yang Bang Roni bilang tadi. Tapi ketika kita ngomongin revenue, karena kami adalah Google Channel Partner, demand terbesar kami adalah demandnya Google, ya. Dan akhirnya yang kita rely, ketika kita ngomongin revenue-nya Google, rely on sama kualitas publishernya, not only in terms of traffic, tapi juga konten. Jadi ketika tadi Bang Roni nanya, konten yang berkualitas itu versinya mana? Ketika saya ngomongin revenue, pemaksimalan revenue Google, ya versinya Google Bang. Apakah versinya Google itu sejalan sama kode etik jurnalistik? Ya tentu tidak. Kalau sejalan Bang, nggak ada tuh seru-seruan yang tadi Mas Jono bilang soal apa Bang, media fairness dan segala macam yang datang dari global platform. Kalau standar kualitasnya Google itu sejalan dengan kode etik jurnalistik. Google punya pemahamannya sendiri, punya kebijakannya sendiri. Dan itu publicly announced kan ya Bang ya, ada di supportnya Google AdSense. Konten-konten yang berkualitas seperti apa gitu. Jadi kalau memang kita mau mengacunya sama revenue Google yang menurut saya, walaupun saya memang running bisnisnya di situ, tapi menurut saya sebisa mungkin ya teman-teman tetap punya alternatif lain. Saya support banget teman-teman punya alternatif lain. Mas Janu udah kasih beberapa alternatif gitu ya. Tapi memang perlu investasi, perlu kesabaran, perlu skill, perlu resources gitu. Tapi kita mau membangun media yang sustainable, ya. Ketika kita hanya rely on sama single revenue source dari Google ataupun dari Pemda, pasti teman-teman lokal media juga mengandalkan itu, gitu ya. Pasti ada umurnya, pasti ada umurnya. Oke, either kemudian memang media lain akhirnya menggarap budget itu, seperti yang terjadi sekarang, ya. Atau media kita akhirnya tidak cukup punya bensin untuk tetap hidup. Sehingga sudah selesai gitu. Jadi Bang, bahasa saya ini bahasanya Google nih Bang. Ya, bahasanya bahasa Google nih. Jadi kalau mau nanyain kualitas, ya udah standar kebijakannya Google. Tapi kalau memang teman-teman mau rely on sama revenue stream lain selain Google, saya support. Support penuh. Karena kita ngomongin media sustainability. Kita bukan ngomongin seberapa banyak kita bisa ngasih bisnis ke Google. Nggak gitu ya. Jadi nyambung ke Mbak Tiara tadi. Jadi gimana nih Mbak? Saya tuh karena kita konsentrasinya revenue, memang yang paling gampang adalah mengikuti praktek-praktek ya supaya kita bisa ngejar revenue Google. Itu memang yang paling gampang. Ya, pabrikasi konten kan Mbak. Ya, bikin konten yang SEO friendly supaya bisa nendang traffic, tapi ujung-ujungnya nanti akan mempengaruhi terhadap ranking karena gado-gado kontennya. Ya, ada konten properti lah, ada konten news lah, ada konten viral gitu. Tapi apakah ini memang ini bukan salah satu solusi, tapi ini solusi paling gampang. Gampang untuk versi yang udah ngerjain ya. Ya. Tapi untuk versi yang belum ngerjain, yang nggak paham SEO, yang belum paham bagaimana optimasi website, ini susah. Tapi banyak nggak yang berhasil? Banyak. Saya banyak dapat cerita teman-teman jaringan, ya, ibu rumah tangga, ya, spend waktu 6 jam sehari, bikin konten sehari mungkin 30, pendapatannya 100 juta satu bulan. Ada yang begitu? Bukan digital mama ya? Bukan digital. Bukan.
Pasti bukan, pasti bukan. Heeh. Karena udah mereka ngerjain itu aja gitu ya. Tapi kalau ada mau ya Mbak, duitnya aja, bukan caranya. Tapi ya begitu, ada yang sukses, ada yang berhasil, tapi lama-lama capek kok melakukan itu. Akhirnya ujung sustainability-nya kegapai enggak. Karena akhirnya umur medianya paling cuma 3 bulan, 4 bulan bisa produksi yang kayak gitu mulu. Gitu. Ya. Jadi akhirnya solusi lainnya apa? Ketika memang tetap orientasinya adalah revenue Google, kita harus ngomongin data. Media kita, sorry to say, kecuali teman-teman suara ya, mereka sudah punya justifikasi brand yang tadi Mas Janu bilang. Ya, bahwa suara bisa jadi termasuk salah satu whitelist media yang ditaruh sama teman-teman advertiser. Karena sudah tahu persis kualitasnya suara. Cuma diomongin doang, nanti medianya tayang di suara aman, brand safety-nya aman gitu. Tapi kalau media lokal, kita aja nggak ada di radarnya advertiser. Gimana advertiser mau masukin kita sebagai whitelist-nya? Jadi harus bangun dulu radar itu. Wih di Mbak, bangun media lokal supaya jadi radarnya advertiser. Bagaimana cara, berapa banyak dana dan investasi? Iya. Gitu. Jadi poinnya adalah main di data, memaksimalkan first party data, itu sebenarnya salah satu opsi tidak hanya untuk mengejar revenue Google, tapi juga mengejar media sustainability. Baik, terima kasih Mbak Ilona. Terima kasih, mudah-mudahan nanti kalau masih mau berdiskusi kita bisa di luar lah ya. Tapi kita punya satu penanya terakhir, silakan. Yeah, I'm Lahiru Muttalike from Sri Lanka, founder Hari TV, digital media platform. Can I get any idea about what is the division of mainstream media and digital media advertising budget in Indonesia? Soal mainstream dan Mainstream and digital media advertising budget, what is the division in Indonesia? Or percentage? Ad spend is under 20%. Mostly is TV terrestrial, around 64, and then digital, above 15 until 20. That's advertising expenditure in Indonesia. Still low, but in total actually around 340 trillion rupiah in Indonesia. I don't know how much in USD, but that's gross basically. Yeah. One more question. I heard the print media also dining in Indonesia. Where this budget goes to? Digital media or again mainstream media? Digital. We will go to digital. Is that enough? Oke, thank you. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tepuk tangan dulu dong. Ini kayaknya tegang banget sih. Tegang banget nih kayaknya. Tenang, ada ibu rumah tangga. Berapa tadi? Jadi kita masih ada kesempatan teman-teman. Baik, terima kasih. Ini sesi yang sangat menarik. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nanti di luar mungkin bisa bertukar kontak dengan Mbak Ilona, dengan Mas Janu. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol untuk tadi pertanyaan Pak ini. Prakteknya gimana sih, tips and triknya gimana yang kita bisa eksekusi pulang dari sini, apa kira-kira yang bisa cepat-cepat kita lakukan. Terima kasih Mas Janu, terima kasih Mbak Ilona. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada speakers dimohon untuk tetap berada di atas panggung untuk penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Mbak Chaturatna dari Digital Mama ID.